Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Hanina Roisyah. Saya dari kelas 5A Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pada hari ini, yaitu tentang organisasi. Adapun pengertian dari organisasi itu sendiri dikutip dari buku dasar manajemen dan kewirausahaan tahun 2021 karangan Kurniawan Prambudi Utomo dan kawan-kawan, bahwa organisasi itu adalah tempat bagi sekumpulan orang untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dalam meraih tujuan atau sasaran organisasi. Dan kegiatan organisasi itu meliputi proses penetapan dan pembagian kerja, pembatasan tugas, kewajiban, otoritas, tanggung jawab, serta hubungan di antara elemen yang ada. Dan secara umum, pengertian organisasi itu adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan guna meraih tujuan yang sama. Dan menurut Yuwan Badrianto dan kawan-kawan dalam buku Perilaku Organisasi tahun 2021, biasanya di dalam organisasi ada banyak kepentingan. Karena itulah dibutuhkan sejumlah komponen, tujuan, serta sasaran organisasi yang tepat. Dan adapun tujuan dari organisasi, pada dasarnya tiap individu dalam organisasi memiliki tujuan pribadi yang bisa jadi agak sedikit berbeda atau berlawanan dengan individu lainnya. Meski begitu, kumpulan individu tersebut tetap memiliki tujuan yang akhir yang kurang lebih hampir sama, yakni memperoleh penghasilan dan mendapat kesuksesan. Dan dilansir dari buku Teori Pengantar Bisnis tahun 2020 oleh Uli Mabruroh Halida, secara garis besar tujuan organisasi adalah mendapat keuntungan atau profit. Contohnya, organisasi perusahaan manufaktur yang berkeinginan mendapat keuntungan. Walau begitu, tujuan ini tidak dapat disamaratakan, sebab ada pula organisasi yang memiliki tujuan sosial. Misalnya organisasi penggalang dana dan organisasi relawan pendidikan. Dan secara umum tujuan organisasi itu ada 4. Yang pertama, meraih keinginan atau cita-cita bersama. Yang kedua, mendapat keuntungan. Dan yang ketiga, mencapai kepentingan bersama. Dan yang terakhir, mendapat pengalaman melalui interaksi dengan orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, lingkungan luar yang pada umumnya menggambarkan kekuatan yang berada di luar organisasi. Misalnya kondisi pasar, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Dan yang kedua, lingkungan dalam, yaitu faktor-faktor di dalam organisasi yang menciptakan milieu kultural dan sosial, tempat berlangsungnya kegiatan ke arah tujuan organisasi. Nah, sejak suatu organisasi dibentuk dalam suatu lingkaran eksternal, penyesuaian organisasi melalui penerusan interaksi pada lingkungan adalah sangat dibutuhkan. Beberapa tantangan organisasi yang harus diperhatikan guna kelangsungan hidup organisasi. Yang pertama yaitu ekologi, yang kedua sistem upah dan kebijaksanaan personalia, yang ketiga golongan konsumen, yang keempat riset dan pengembangan keefektifan produk, dan yang kelima kebijakan internasional, dan yang keenam keseimbangan perekonomian nasional. Dan penilaian lingkungan eksternal berguna untuk menggali lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Penilaian lingkungan internal untuk menilai lingkungan internal organisasi guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Aspek-aspek yang membantu atau merintangi pencapaian tujuan organisasi seperti sumber daya atau input, strategi sekarang atau proses, dan kinerja atau output. Adapun ciri-ciri lingkungan umum untuk organisasi yaitu yang pertama kebudayaan, termasuk latar belakang sejarah, ideologi, nilai-nilai, dan norma-norma masyarakat. Yang kedua yaitu teknologi,
tingkat kemajuan ilmu dan teknologi dalam masyarakat, termasuk basis fisik dan dasar pengetahuan teknologi. Dan yang ketiga yaitu pendidikan, tingkat melek aksara umum dari penduduk, tingkat kecanggihan dan spesialisasi dalam sistem pendidikan. Yang keempat, politik, iklim politik untuk masyarakat, tingkat konsentrasi kekuatan politik, sifat organisasi politik, sistem partai politik. Dan yang kelima yaitu hukum, faktor-faktor konstitusional, sifat sistem hukum, kewenangan berbagai instansi pemerintah. Yang keenam, sumber daya alam, yaitu sifat, kuantitas, dan tersedianya sumber daya alam termasuk keadaan iklim dan keadaan lainnya. Yang ketujuh yaitu kependudukan, yang kedelapan sosiologi, dan yang terakhir yaitu ekonomi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.